Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius. Baik, tema kita kali ini adalah tentang kesehatan di bulan Juli. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Dan di sini hanya disclaimer untuk berjaga-jaga, dan saya ambil energi yang paling tinggi dari mungkin penyakit yang ringan yang mungkin akan kamu alami, tetapi ada juga yang tidak ya. Jadi bukan berarti semuanya kamu alami, tetapi mungkin beberapa. Dan itu sebagai acuan untuk berjaga-jaga supaya jangan itu terjadi, di mana kamu harus lebih jaga kesehatan, lebih menjaga pikiran dan pola makan. Oke, kira-kira apa saja yang mungkin ya, penyakit yang mungkin akan menyerang kamu dan mungkin keluargamu ya di bulan Juli. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi seperti biasa, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa, dan saya kocok kartunya. Inilah penyakit yang mungkin akan banyak menyerang di bulan Juli. Semoga tidak terjadi, tetapi kalaupun terjadi berarti kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan ya. Pengobatan apa dan langkah apa. Oke, kita lihat apa saja. Kita mulai dari atas ya. Dari kepala dulu ya. Di sini ada Eight of Cups, ada Death, ada Five of Pentacles, Knight of Cups, dan Five of Cups. Wow, bicara dari atas dulu ya. Migrain lagi kayak kemarin ya, jadi banyak pikiran, pusing, ataupun memang karena ada yang penyakit lainnya, akhirnya saya lihat di sini terbawa ke kepala ya, mungkin dari perut, dari sakit yang lain-lain, sehingga pusing ya, migrain, ada juga vertigo ya, terus sakit kepala, terus apalagi itu aja sih yang saya lihat ya untuk kepala ya, pusing, sakit, terus turun-turun ke mata, mata lelah. Ini insomnia juga pengaruh ya, akhirnya sakit kepala, mata lelah, scroll HP, TikTok, atau media sosial ya, banyak lihat laptop juga mungkin ya, sehingga matanya lelah, ataupun ada iritasi mata juga ya, mata gatal ya. Berikutnya lagi turun-turun, di sini saya merasakan energinya kamu radang tenggorokan ya, ada batuk, flu, terus telinga agak sedikit gatal ya, mungkin pengaruh headset ataupun apapun ya, karena debu juga. Radang, terus amandel, gusi bengkak, dan sakit gigi ya. Maaf agak berisik ya, si bocil lagi bermain. Oke, kita lanjut ya. Dan maaf, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Dan maaf atas ketidaknyamanannya, karena rumah lagi ramai seperti biasa. Energi kebaikan semoga tertular ke rumah kalian juga ya. Oke, lanjut di sini.
sakit gigi, terus ada gusi bengkak ya, dan amandel, radang, dan bau mulut ya. Jadi mungkin pola makan juga ya, ada asam lambung juga kalau kita ke bawah-bawah, jadi itu mempengaruhi juga aroma ya. Dan sakit gigi mungkin pengaruh gigi lubang sehingga aroma kurang sedap ya. Itu juga berpengaruh, walaupun mungkin cuman biasa aja tapi itu sudah sakit juga tuh ya, karena akan membuat kamu kurang pede ya. Oke, itu sih dengan gatal alergi ya. Alergi ini kulit biasanya di bagian leher ya, bagian leher saya lihatnya segitu. Tangan juga sih, bagian tangan, leher, dengan bagian mungkin selangkangan itu ya kalau alergi ya. Oke, kita lihat lagi di sini, kita ke bawah lagi ada Four of Wands. Ada King of Wands, ada the Tower, Queen of Cups, dan ada Five of Wands. Oke, bagian pundak sakit ya, terus bagian punggung juga sakit, tulang belakang, encok ya, bagian pinggul, pinggang juga sakit-sakit ya. Ini masuk angin nih paling saya lihat ya, paling rentan ya masuk angin dan asam lambung ya. Jadi kamu suka bersendawa, asam lambungnya tinggi, otomatis sakit ya, mah sakit, perut sakit, ada diare juga saya lihatnya. Terus bagian dada sesak ya. Ulu hati juga sakit. Ini karena pengaruh makan pedas juga ataupun mungkin karena pengaruh mah ya. Terus untuk usus perut sih saya lihat sakit-sakit perut ya, diare, usus juga saya lihatnya seperti gitu. Mungkin kamu banyak jajan ataupun mungkin kurang sesuai dengan makanan ya. Jadi harus bisa lihat juga apa yang kamu konsumsi karena rentan dari usus ya. Diare dan masuk angin, suka bersendawa, ataupun suka kentut ya. Nggak apa-apa dikeluarkan aja ya. Yang nggak bagus ya dikeluarkan aja gitu. Sakit bagian paling ini sih paling rentan ini punggung juga. Punggungnya sakit ya. Punggung bagian atas dengan pundak ya. Seolah-olah kayak beban berat gitu ya. Tidur juga nggak tidur, kok bangun pegel-pegel. Nah, ini pengaruh kasur juga atau posisi tidur, diperhatikan itu ya. Jadi bagian kalau wanita mungkin datang bulan juga bagian rahim ya, atau vagina itu sakit ya, perut perut bawah ya. Kalau ya itu aja sih saya lihat, dengan bagian perut ya, pokoknya bagian perut lah rentan untuk wanita kalau lagi datang bulan ya. Ya itu sih yang saya lihat ya, dada sering sesak ya, atau jantung kayak memompa itu kayak cepat hosa, cepat kayak macam berdetak kencang gitu ya. Terus juga ulu hati sakit. Nah, itu rentan bagian tengah ya, dengan masuk angin. Bagian punggung atas sampai pundak itu sakit. Nah, itu mempengaruhi juga akhirnya kepala sakit ataupun insomnia, susah tidur karena badan pegel-pegel, kayak seolah-olah kayak nggak tidur gitu ya. Padahal tidur, tapi ya itu serasa ngantuk terus ya. Toh kalau mau tidur malah susah tidur, tapi kalau bangun malah ngantuk. Nah, ini pengaruh juga akhirnya migrain, sakit kepala. Nah, itu tadi saya bilang berantai ya. Jadi ada penyakit-penyakit yang berantai ya, dari penyakit mah, asam lambung akhirnya migrain. Terus ada yang masuk angin akhirnya migrain ya, ataupun ulu hati akhirnya migrain juga ya, sakit kepala lah gitu. Ataupun ya insomnia, ngantuk ya, tak tertahankan, ditahan-tahan, sakit kepala lagi. Mau rebahan nggak, susah tidur, jadi bingung juga ya. Tapi ya itulah yang saya bilang ya, saya cuma membacakan dari kartu aja, nanti kamu yang cari solusinya ya. Berarti kamu harus pikiranmu harus tenang ya, pikiranmu harus nyaman dulu baru kamu istirahat. Kalau banyak pikir ya percuma ya, kamu tidur, ragamu tidur tapi pikiranmu jalan terus ya, sama saja bangun capek, bangun ngantuk, lelah, kayak seolah-olah nggak tidur. Nah, ini ujung-ujungnya apa? Besok kerja tahan-tahan ngantuk. Nah, tahan-tahan ngantuk nggak konsentrasi karena apa? Pusing, nggak bisa produktif karena ngantuk, pusing, terus macam-macam mulai lagi muncul ya. Nah, itu jadi harus bisa jaga kesehatan juga
ya. Oke, itu yang bagian tengah ya. Oke, jadi itu ya yang saya lihat. Jadi sakit pundak, punggung, pinggul ya, dan bagian perut rentan dan masuk angin juga ya. Mungkin AC-nya harus dikecilin atau nggak usah terlalu pakai kipas ya, itu juga mempengaruhi, atau pulang larut malam ya. Jadi lebih banyak minum jamu ketimbang obat ya, karena saya lihat di sini ada yang mengkonsumsi obat-obatan. Kalau bisa yang herbal aja ya, jamu-jamuan herbal ya, supaya tidak terkontaminasi dengan pengawet ya, bahan kimia lainnya. Jadi jangan sampai satu sakit minum obat sembuh tapi akhirnya sakit lainnya muncul lagi. Nah ini jangan sampai terjadi seperti gitu ya. Satu, atau bahkan mungkin belum sembuh satu muncul lagi penyakitnya. Nah ini ya, banyak minum herbal aja dan banyak puasa juga ya. Tapi kalau memang nggak bisa puasa ya berarti ya banyak minum air putih dan banyak makan makanan berserat aja ya. Kurangi gula nih, semesta mau sampaikan untuk kurangi manis-manis ya, karena manis-manis itu pemicu penyakit, berbagai penyakit ya. Oke, kita lanjut ke bagian bawah kaki ya. Oh ini pinggul lagi nih, King of Cups. Wah ini sakit pinggul banyak ya. Ten of Pentacles, Ten of Sword, ada Three of Sword, dan ada King of Pentacles. Wah, kaki saya lihat bagian pinggul memang rentan ya, dengan lutut ya. Kalau pinggul mungkin posisi tidurnya kurang bagus, ataupun mungkin kalau geraknya juga terlalu berlebihan ya, lutut juga ya, kurang olahraga ataupun terlalu berlebihan olahraganya ya, angkat beban ataupun apapun ya, saya lihatnya gitu. Jadi bagian pinggul sakit, bagian paha itu kram-kram atau apa ya, ya pokoknya kayak apa ya, kayak sirkulasi darah kurang lancar gitu ya. Jadi mungkin suka massage aja, pijit ya. Kalau mandi dia dipijit-pijit, kalau tidak ya pergi massage gitu kan. Kalau mandi kan sambil pakai sabun pijit-pijit kaki, pijit sambil gitu kan, menikmati kan. Terus betis pegel-pegel aja sih. Ini pegel-pegel karena banyak jalan, banyak gerak, kurang pemanasan baru forsir, ataupun mungkin ya kurang gerak juga ya. Kesemutan dan telapak kaki kesemutan ya. Ada juga saya lihat asam urat di sini. Ya itu aja sih. Telapak kaki harus lebih banyak dipijit ya. Telapak kaki, pergi ke massage untuk refleksi supaya syaraf-syaraf sampai di otak itu bisa up ya. Dari mana? Dari refleksi kaki ya. Karena telapak kaki, tumit itu mempengaruhi semua organ kita ya. Kalau bisa ya seminggu sekali kamu pijit atau kamu refleksi ya, atau injak-injak batu-batu kerikil ya, jalan supaya syaraf-syarafnya up ya. Ada banyak yang saya lihat malah sudah mati rasa kok nggak sakit. Nah itu bahaya tuh. Jadi kalau masih sakit kamu rasa berarti masih oke ya. Tapi kalau sudah nggak rasa, wah ini bahaya nih ya. Wah kenapa nih? Jadi ya bersyukurlah ya masih diberikan kesehatan. Itu sih yang saya lihat ya untuk bulan Juli. Penyakit-penyakit ini penyakit yang biasa aja. Karena kalau penyakit yang luar biasa tuh kan pribadi ya. Ini cuman yang saya ambil yang energinya yang biasa-biasa aja. Tapi ingat penyakit biasa-biasa ini kalau tidak kalau cuman dianggap sepele ya bisa berdampak ke penyakit yang besar. Jadi jangan pernah menyepelekan penyakit yang kecil ya. Tetap jaga kesehatan, dan kalaupun mungkin nanti ada beberapa yang Kak Ica, saya mau ada penyakit ini, penyakit itu, bisa nggak kakak bantu saya untuk mungkin untuk penyembuhan ya, nanti saya coachingkan ya, ataupun nanti saya bikin audio, bisa saya bantu untuk penyembuhan, dimana saya bikin musik relaksasi, terapi audio untuk penyembuhan ya. Ini penyembuhan apapun, mau luka batin, mau penyembuhan luka fisik ya, atau
ya penyembuhan penyakit bisa ya, ataupun ada masalah-masalah lainnya kalian bisa konsultasi di kontak saya, hubungi kontak saya dan itu berbayar ya. Saya bantu sesuai yang saya mampu. Kalau tidak ya nggak bisa ya, saya nggak bisa memaksakan juga. Cuman yang kalau saya bisa bantu ya saya bantu ya. Kalau memang kalian mempunyai masalah-masalah bisa nanti hubungi saya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat, dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.